Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Sebelum kita memulai pidato hari ini, ada kalanya saya menyampaikan terlebih dahulu puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, berkah rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul melalui Zoom pada sore hari ini. Serta tidak lupa juga salawat dan salam kita berikan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari alam gelap menuju alam terang. Perkenalkan, nama saya Tengku Muhammad Afizal Basa, saya merupakan mahasiswa ilmu komunikasi jurusan Universitas Andalas. Pada hari ini, saya akan menyampaikan pidato yang berisi tentang climate change. Mungkin sebelum kita masuk ke materinya, kita terlebih dahulu mengenal apa perbedaan antara karena climate change ini berhubungan dengan iklim dan cuaca. Banyak yang mensamakan antara iklim dan cuaca, padahal sebenarnya iklim dan cuaca ini berbeda. Jadi perbedaan antara iklim dan cuaca itu terlihat dari jangka waktunya. Iklim yang jangka waktunya yang lama, sedangkan cuaca dapat berubah dari hari ke hari, bulan ke bulan, atau tahun ke tahun. Perubahan iklim merupakan perubahan yang terjadi secara jangka panjang dari suhu, pola, cuaca yang biasanya menjadi ciri khas di tempat tersebut. Perubahan iklim bisa merambat ke lokasi tertentu atau secara keseluruhan. Perubahan iklim ini bisa membuat pola cuaca menjadi tidak terprediksi. Hal ini bisa berdampak pada daerah yang ekonominya mengandalkan pertanian, seperti petani. Karena suhu dan curah hujan yang tidak dapat diandalkan, membuat para petani sulit melakukan pemeliharaan dan penanaman. Perubahan iklim sering diindikasikan dengan peristiwa lainnya, seperti banjir, hujan deras, badai musim dingin, dan seperti di daerah kutub, pemanasan global atau global warming yang terjadi karena perubahan iklim membuat lapisan es dan gletser mencair. Dan juga naiknya air laut akibat naiknya suhu membuat permukaan laut ini bisa mengakibatkan merusak garis pantai dan meningkatnya banjir dan erosi. Hal-hal seperti ini dilakukan karena adanya peristiwa manusia. Dari peristiwa manusia ini tentu akan berdampak juga pada lingkungan kita secara tidak langsung, seperti meningkatnya krisis kelaparan dan air, terutama di negara berkembang seperti negara Indonesia ini. Risiko kesehatan mulai naik akibat suhu dan gelombang panas. Contohnya itu Medan yang beberapa minggu lalu dilanda gelombang panas yang tidak pernah sampai 38 derajat Celcius suhu di Medan pada siang hari. Dan juga keanekaragaman flora dan fauna perlahan akan menghilang karena banyaknya tempat tinggal mereka, yaitu hutan, dijadikan sebagai pembangunan, sehingga mereka tidak mempunyai tempat sebagai tempat beradaptasi. Perubahan iklim juga terjadi karena seperti bahan bakar fosil, gas alam, minyak, dan batu bara. Bahan-bahan ini melepaskan zat yang disebut sebagai gas rumah kaca. Gas-gas ini nantinya terjebak dalam panasnya sinar matahari yang membuat rata-rata suhu di bumi naik. Kenaikan suhu ini disebut sebagai pemanasan global. Pemanasan global ini akan berdampak pada iklim lokal dan regional. Sampai sekarang, mungkin bumi terus mengalami perubahan iklim dan hal tersebut terjadi secara alami. Sekarang, mungkin yang sering menjadi pertanyaan adalah, bisakah kita menghentikan climate change ini atau pemanasan global ini? Jawabannya mungkin kita bisa menghentikannya, tetapi lama, dalam jangka waktu yang lama, tidak bisa dalam waktu semalam atau beberapa dekade sehingga. Tetapi hal yang paling mungkin adalah kita harus memperlambat laju pemakaiannya. Bagaimana caranya? Yaitu dengan bertransisi ke sumber energi yang tidak mengeluarkan gas rumah kaca, seperti energi air, biofuel, atau matahari, seperti sinar ultraviolet. Tetapi yang menjadi alasan ini tidak bisa dilakukan karena adalah sumber energi ini mendapat rintangan dari kapasitas produksi hingga perdebatan untuk memasang beberapa fasilitas. Kenapa kita harus melakukan hal-hal ini? Karena seperti dilansir oleh Indozone, diprediksi suhu derajat di bumi pada tahun 2050 akan naik 3 derajat Celcius. Hal tersebut akan membuat air naik ke permukaan dan beberapa kota yang memiliki perairan atau di dekat pantai akan diprediksikan tenggelam.
Dan juga dilansir dari Mata Najwa, mungkin di Indonesia juga sudah terjadi akan hal ini, yaitu di daerah Jakarta, yaitu di daerah Pondok Indah Kapuk, di mana 10 meter dari jarak pantai itu sudah ada pemukiman warga dan juga masjid yang terapung karena tingginya air laut atau pemukiman tersebut sudah tenggelam. Tetapi sebenarnya hal ini juga tidak terjadi sekarang saja. Hal ini sudah terjadi dari sejak era tahun masa di mana era industri berkembang. Dunia sudah mencapai 1 derajat Celcius panasnya. Dan juga seluruh negara juga pada tahun 2015 sudah mengadakan konferensi yang isinya merupakan perjanjian untuk menjaga stabilitas pemanasan global di bawah 2 derajat Celcius. Perjanjian ini disebut sebagai Perjanjian Paris. Sebelum-sebelumnya seluruh negara tidak pernah mengadakan perjanjian ini, cuman karena kondisi global yang sudah semakin gawat, sudah semakin wanti-wanti untuk yang semakin mengkhawatirkan, seluruh negara akhirnya mengadakan konferensi ini. Para pemimpin negara ini mempunyai target pada tahun 2050 seluruh emisi gas harus dapat dilepas dan diperlambat lajunya atau juga bisa dihilangkan. Tetapi hal ini juga perlu penuh tekad dan juga teknologi yang sepadat untuk memerangi perubahan iklim ini. Tetapi kembali lagi bahwasannya sebenarnya perubahan iklim ini juga bukan merupakan tanggung jawab pemerintah, tetapi juga tanggung jawab kita sebagai makhluk hidup untuk menjaga bumi sebagai tempat hidup kita. Mau berapa penelitian pun telah dilakukan, beberapa pun telah dilakukan oleh pemerintah seluruh negara pun tidak akan berdampak jika dari diri kita sendiri untuk sadar mulai menjaga dari hal yang kecil, maka akan berat untuk kita bisa memerangi perubahan iklim ini secara bersama. Mungkin sekian dari saya yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.